Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Kentung. Kali ini saya akan membuatkan atau memberikan jawaban dari pertanyaan pemirsa 1 minggu yang lalu. Dan pertanyaan dari pemirsa itu akan saya tanyakan langsung pada narasumbernya, yaitu Cak Ateng. Nah, bagaimana Cak Ateng? 1 minggu yang lalu ada yang memintakan apa itu video, minta dibuatkan video yang isi videonya itu persiapan apa saja yang harus dilakukan atau disediakan untuk memulai tirakat. Jadi awal-awal tirakat itu apa saja yang harus dipersiapkan? Silahkan dijawab. Oke. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jadi tirakat itu kan macam-macam ya kan. Jadi tirakat itu, tapi untuk tirakat itu ada persyaratan khusus. Jadi tirakat itu enggak kita itu langsung aku mau tirakat. Jadi tirakat itu saya penjabaran dulu ya, masalah tirakat dulu nih. Untuk persiapannya saya jelasin. Jadi tirakat itu kita berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Khusus. Jadi khusus intern lah. Seumpama kita sudah ingin melakukan tirakat, jadi kita itu mengesampingkan yang lainnya. Jadi kita tirakat ya kita emang berhubungan langsung, ibaratnya kita komunikasi langsung sama yang kuasa. Jadi kita nggak butuh bantuan orang, nggak butuh kita itu harus ke orang pintar. Jadi emang kita itu fokus kepada Sang Pencipta kalau untuk tirakat itu sendiri ya. Keuntungan tirakat itu banyak kan. Walaupun kita seumpama mau tirakat buat diri kita, itu sudah menyangkut semua, mencakup keluarga juga dapat, dari imbasnya kita tirakat itu dapat, usaha kita, terus anak istri keluarga itu dapat semua. Jadi bukan cuma kita aja yang dapat. Kalau tirakat itu pokok kita berhubungan langsung sama Sang Pencipta. Jadi nggak ada embel-embel kita sudah menjalankan tirakat tapi kok kita masih berhubungan dengan, maaf ya, dukun, orang pintar gitu. Tirakat kita itu udah nggak masuk lah. Jadi gitu. Jadi tirakat itu hubungan khusus kita sama Yang Pencipta. Tapi saya potong dulu ya. Tirakat itu kan tujuannya itu kan berbeda-beda. Misalkan ada tirakatnya itu, saya itu kepingin usaha saya sukses, terus saya harus tirakat sendiri dengan puasa atau melek atau wirid. Terus ada juga tirakat mungkin yang untuk ilmu, aku pengen ilmu ini, terus berguru lalu diberi puasa atau semacam apa wiridan atau melek. Itu perbedaannya gimana tuh? Ini ya, kalau tirakat kita ada pembimbing, itu beda. Kalau kita, jadi ini pengalaman saya sendiri ya. Kalau masalah tirakat, saya selama menjalankan tirakat itu murni dari keinginan saya sendiri. Jadi saya nggak disuruh orang, kamu tirakat gini. Karena kalau kita
seumpama kita punya guru ya, kamu harus tirakat gini, otomatis yang keluar dari tirakat itu nafsu. Jadi kita nafsu disuruh sama orang, sampean tirakat gini biar sampean nanti punya ilmu gini. Jadi itu kita menjalankan tirakat itu karena kita itu kepingin bisa Kepingin apa itu tadi. kita sama kita bikin sakti gitu ya kan. Oh, Jadi kan ada embel-embelnya nafsu. heeh. Kalau disuruh, kalau untuk kita berhubungan masalah tirakat, yaitu kita harus benar-benar murni sama sang pencipta. Jadi kita itu pasrah. Jadi nanti tirakat kita itu dibawa kemana, walaupun kita punya keinginan ya kan. Kadang keinginan kita, saya sendiri ya kan, saya yang pernah menjalankan tirakat waktu itu 8 bulan. Saya menjalankan tirakat puasa karena isi waktu saya mau tirakat itu, isinya saya itu cuma puasa ya kan, puasa saya kan niatin sun puasa sunnah lillahi ta'ala, tapi intinya saya itu tirakat ya, tirakat. Jadi saya enggak kepingin saya tuh pingin ini enggak, karena saya sudah ini ya kan, sudah merasakan saya minta tolong, saya kan punya usaha. Saya minta tolong ke orang pintar gini enggak berhasil. Jadi itu karena rasa putus saya mikirnya gini ya, ternyata saya berhubungan dengan orang yang saya mintain tolong ya kan, ternyata gagal. Ternyata gagal. Saya sudah dikasih persyaratan gini mas, kalau biar usahanya lancar gini, sama tirakat gini, ya itu benar saya jalankan itu yang disuruh orang itu, tapi kan saya menjalankan itu kan mengharap, jadi kan nafsu. Jadi kalau untuk tirakat yang murni, emang benar-benar kita itu enggak disuruh karena emang benar-benar keinginan hati dari hati ini adalah semacam kita itu bisikan diketuk lah. Oh, kok aku tiba-tiba besok pengen puasa ya. Jadi gitu, jadi spontan gitu loh kan. Jadi enggak harus kita itu nunggu disuruh orang gitu, enggak. Karena kalau kita disuruh orang pasti ujung-ujungnya nafsu. Tapi kebanyakan orang itu kan mau tirakat itu karena ya itu tadi, kesulitan ekonomi, pengen kaya misalkan, enggak punya pekerjaan, ingin segera punya pekerjaan, terus akhirnya berani untuk tirakat lah, mendekatkan diri kepada sang pencipta. Kebanyakan kan masih gitu. Gini loh kan, kalau yang saya alami nih kan, ini saya sudah menjalankan ya kan, itu udah berapa tahun yang lalu. Nanti itu dibimbing kan sama sang yang pencipta, itu dibimbing kita. Nanti kita diarahkan. Benar semua kita punya usaha, benar dari hati saya waktu saya menjalankan tirakat itu kan. Saya pengen usaha itu maju, tapi saya nggak ada kepikiran saya ini tirakat buat usaha, saya nggak ada. Cuma emang waktu itu puasa pasti kan tahu, oh ya ini ini saat ini lagi punya usaha dalam keadaan gonjang-ganjing lah usahanya, antara naik enggak. Yang puasa pasti kan tahu, sang pencipta itu udah tahu lah apa yang kita ini, yang puasa itu udah tahu. Jadi jalanin aja puasa tirakat itu ya, tanpa kita itu mengharapkan nanti biar jadi gini. Orang nanti kita sudah menjalankan tirakat itu semua masuk kok kan. Jadi yang enggak dipikirkan nalar, yang enggak kita pikirkan kok tiba-tiba saya habis puasa kok bisa begini, itu emang anugerah. Berarti intinya itu, jika ingin menjalankan tirakat itu ikhlas, benar-benar dari hati, tidak ingin karena ini enggak. Nanti
keinginannya itu akan insya Allah akan dapat tercapai. semua. Dapat semua. Dan akan mendapat bimbingan itu. Terus poinnya itu berarti yang disebut persiapan itu masuk ke apa saja itu? Berawal dari apa misalkan sampai gimana? Kalau kita sudah pingin ya, benar-benar pingin kita itu tirakat, semakin ya benar kita itu setiap hari kan udah dekat sama yang kuasa, kita melakukan sholat ini kan memang pendekatan sama yang kuasa, tapi kan untuk tirakat ini intern, jadi pendekatan pribadi lah kita sama yang kuasa. Itu ketukan dari hati, aku besok kepingin puasa, ya udah langsung sama kita terketuknya itu hari ini ya kan, jam segini lah, antara sekitar jam 9 malam, ya udah nanti malam kita niatin, kita mandi niat mandi untuk besok menjalankan tirakat. Jam berapa itu mandinya? Ya malam lah, sekitar jam 12 lah. Jam 12 tengah malam ya. Malam kita tirakat yang ngikutin ini ya, hati nurani, hati, terus kita benar-benar sama yang sang pencipta ya. Kita jam 12 malam itu mandi, habis itu kita selesai mandi, kita kerjain sholat lah 2 rakaat sholat sunnah, habis itu kita leluhur kita, itu yang penting, leluhur kita doain semua, kita kirim Fatihah, habis itu kita yasin, baca yasin sekuatnya, mau sekali, 2 kali apa 3 kali, habis itu kita sholawat lah, karena orang di dunia ini, orang satu dunia ini yang paling dicintai sama yang kuasa kan cuma Kanjeng Nabi. Iya. Jadi kita minta perantara beliau dan Fatihah Kanjeng Nabi, kita sholawatin. Nanti sekitar jam 3 udah mulai sahur ya. Untuk menjalankan tirakat ini yang poin yang penting, untuk sahur sama buka itu kita nggak harus mewah, seadanya. Jadi setiap hari kita makan apa ya itu, jadi nggak harus kita itu puasa itu besok aku puasa sunnah, besok mau beli daging 1 kilo. Jadi nggak usah, itu nilai tirakat kita itu udah gini, nggak bagus lah. Gitu ya. Untuk keseharian itu usahakan kita itu sering menjaga wudhu lah. Nanggung wudhu, wong Jawa ngarani nanggung wudhu. Jadi selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa sih nggak apa-apa ya kan, tapi kalau bisa itu ya malah lebih bagus gitu. Nah, terus di hati jangan kita itu mengharap nanti kita itu harus bisa begini setelah tirakat, jangan. Jadi kita ngikutin apa kehendak yang kuasa aja. Jadi untuk tirakat itu murni, untuk tirakat murni, jangan mengharap. Karena yang sudah saya alami ya, saya tuh nggak mengharap, saya tuh kepingin ini begini, tapi setelah selesai tirakat, waktu itu di tirakat itu hari pertama saya bilang begini, nanti tirakat saya itu selesai kalau ada orang nawarin rokok. Simpel kan? Iya. Simpel kan? Jadi selama saya menjalankan tirakat itu, saya jagong,
ngobrol sama temen siang hari itu nggak ada yang nawarin rokok. Heeh. Padahal mereka tahu saya nggak ngerokok dan saya nggak cerita kalau saya lagi puasa, nggak cerita. Ya ngobrol biasa. Mereka ngerokok ya ngerokok enak aja, saya nggak ditawarin. Heeh. Saya memang minta gitu sama yang kuasa. Simple. Nanti tirakat saya selesai, kalau ada orang nawarin saya rokok. Unik ya. Loh bener ya. Jadi kalau untuk masnya yang bertanya di komentar itu ya, yang dari Panjuran itu, untuk tirakat yang sesungguhnya ya gitu. Jadi sampean siapkan dulu hati, terus jangan mengharap untuk tirakat. Agar apa supaya dapat apa, Nggak usah ya. intinya Kita jalani aja. Kita jalani tirakat kita. Nah, untuk godaan itu besar, lebih besar ini daripada puasa Ramadan. Karena saya sering ngobrol sama teman-teman yang suka tirakat itu kan. Iya. Jadi seumpama kita itu puasa sunnah sendiri ya kan, kita tirakat itu, kita itu seolah-olah menanggung beratnya dunia. Jadi dunia ini kita pegang sendiri. Emang berat, tapi kita jalani ya. Semua sampean dalam tirakat hari pertama itu emosi keluar, nggak apa-apa, tetap kita jalani. Karena itu emang jalannya tirakat emang gitu. Jadi emosi keluar dalam 1, 2, 3 hari. Oh, itu 1, 2, 3 hari itu fase keluarnya emosi. Nafsu amarah. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau sampean menjalankan tirakat puasa itu sampean emosi, nggak apa-apa, sampean jalan terus, jangan sampai diputus. Tapi jangan dilampiaskan ya emosi, atau ditahan itu. Ditahan. Ya kita semua kita marah cuma sekedar sampai sini aja. Jangan sampai masuk ke hati. Jadi kita semua kita marah sampai sini aja. Bisa kok, pasti orang bisa. Semua orang bisa, kita marah cuma sampai sini doang. Cuma suaranya aja keluar, tapi hati kita tetap adem. Oh, gitu. Jadi jangan sampai kita tuh marah itu sampai hati kita itu jengkel, jangan. Jadi kita marah cuma sampai sekedar cuma mulut aja. Nggak apa-apa. 1, 2, 3 hari itu, nanti hari keempat itu amarah udah hilang. Yang saya alami ya. Amarah sudah hilang. Nanti baru godaan yang ke hari keempat sampai 5 hari itu nafsu birahi. Nafsu birahi keluar. Jadi kita melihat semua yang udah punya istri ya, tapi usahakan untuk tirakat ini jangan orang bujangan. Karena untuk orang bujangan itu seumpama ilmu itu kita dapat enggak 100% ya. Iya. Ilmu dari tirakat itu, terus keberkahan dari tirakat itu kita enggak dapat 100%. Cuma berapa persen gitu. Kalau untuk orang yang sudah berumah tangga, insya Allah kita dapat utuh. Kita dapat utuh. Jadi untuk hari keempat sampai 5 hari itu nafsu birahi keluar, nggak apa-apa, asal jangan dilampiaskan. Kita tahan. Karena kita emang udah niat, jadi emang kita tahan. Harus tahan. Tahan semua. Untuk orang yang sudah rumah tangga, usahakan kalau mau tirakat pamit ke istri. Jadi kita ngomong baik-baik ke istri, saya besok mau tirakat, jadi minta pengertiannya semua nggak mau disentuh untuk sementara. Selama tirakat. Mungkin kalau istri mengiyakan, ya dah nggak apa-apa kamu tirakat.
yang penting kita izin. Kalau istri mengizinkan ya udah kita jalankan tirakat. Tuh. Nah, untuk nafsu birahi keluar itu sampai 5 hari, yang saya alami 5 hari. Habis itu udah nggak ada, Hilang. habis itu hilang, terus ganti ke sekitar sini, sekitar wajah. Sama orang goreng tempe. Baunya itu enak. Oh, Jadi godaan. nafsu itu makan minum itu. Sekedar tempe tahu biasanya kita tiap hari makan. Ada orang kalau daging ya. Bener, kita cium baunya, waduh, nggak apa-apa, terusin aja, nggak usah sampai kita itu tergiur, karena memang godaan. Jadi hidung, terus telinga, mata, itu nanti godaannya itu. Nanti untuk mata kita kalau keluar berarti ngelihat yang seksi-seksi. Emang itu godaan selama saya waktu itu, ini pengalaman pribadi saya menjalankan itu. Jadi kita bilang astagfirullah itu aja udah. Yang penting kita nggak niat untuk melihat ya. Jangan sampai batal tirakatnya. Karena lanjut aja. Lanjut. Karena kalau orang sudah, malah lebih bagus di rumah. Jadi kita nggak perlu keluar rumah kalau untuk menjalankan tirakat. Kita standby di rumah. Tapi kalau kerjanya gimana Bang, kalau misalkan sudah kerja? Waktu itu saya nggak kerja. Waktu itu saya nggak kerja, saya menjalankan itu. Saya waktu itu punya usaha, jadi usaha saya di rumah. Saya nggak perlu, paling saya keluar paling ke pasar. Ke pasar belanja, habis itu pulang. Kalau untuk orang kerja ya mungkin agak sedikit berat untuk menjalankan tirakat ya. Karena untuk tirakat yang kita sudah berjanji, saya kan berjanji di tirakat itu kan berjanji, tirakat saya akan selesai kalau ada orang nawarin saya rokok, kan saya kan janji. Jadi itu memang benar-benar. Akhirnya saya menjalankan tirakat itu sampai berbulan-bulan. Akhirnya ada tamu, udah jam 5 sore, nawarin saya rokok. Pas sudah dapat berapa hari atau berapa bulan itu? Berbulan-bulan. Wah, berbulan-bulan. Lama ya? Lama. Jadi sebenarnya enggak ada batasan ini 3 hari, 7 hari, 100 hari, sak mampu nih. Apa itu batasnya sampai setawan rokok itu? Kan tergantung kita janjinya gimana, ya kan. Semua kita mau tirakat, saya mau tirakat, nanti tirakat saya selesai kalau ada hujan, ya kan. Ya semua 3 hari hujan ya udah selesai. Oh, 1 bulan kok baru ada hujan ya? Selesai. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Yang kuasa yang memberi jawaban. Jawaban selesainya. Saya kan emang gitu. Saya mau komunikasi sama yang kuasa, sama ya kan. Saya kan intern, individu saya sama yang kuasa, saya sendiri sama yang kuasa. Sama juga dengan janji tadi ya. Janji tadi berarti ya sampai berbulan-bulan. Ya tergantung kita kuatnya gimana. Sampai kurus aku kan. Jadi untuk persiapan ya kayak gitu ya, persiapan tirakat. Emang berat karena godaan berat. Dan dapatnya itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi beda kalau kita tirakat, kita mengharapkan, kita kepingin gini, mungkin kita dapatnya iya bener dapat ya kan. Semua kita pingin sakti gitu, mungkin kita bisa sakti ya kan. Cuma kesaktian itu yang kita dapat. Jadi untuk yang lainnya kita nggak dapat. Kalau yang ini nanti dapatnya apa? Kalau ini semua dapat, mencakup ke semua. Jadi dari keluarga, alhamdulillah ya, keluarga saya itu diberi kesehatan semua kan. Jadi nggak pernah sampai berhubungan dengan dokter. Itu 1 poin ya kan. Iya. 1 poin. Terus kedua,
keuangan. Jadi kita ngucap dalam keadaan kita itu butuh uang, butuh keuangan. Nggak lama kita itu pasti dapat tanpa kita sadari. Waktu itu anak saya masih SD. Jadi waktu saya menjalankan tirakat itu anak saya waktu masih SD, mau naik ke SMP. Mau masuk SMP, dia minta gini, nanti saya kalau SMP ya, saya minta motor Beat warna biru lah. Tapi enggak kredit loh ya. Padahal dalam bayangan saya tuh mau beli cash itu nggak ada duit dari mana ya kan. Tapi saya, iya nanti saya beliin cash. Benar. Jadi seiring berjalannya waktu, yang kuasa itu udah tahu lah apa yang kita rasakan. Dia cuma, ya Allah, semoga saya dikasih kekuatan untuk menjalankan ini ya. Akhirnya tanpa saya pikirkan, di luar pikiran saya, akhirnya saya bisa beliin motor anak saya itu dengan uang yang saya nggak ngerti. Bisa-bisa saya tuh dapat uang segitu banyak, bisa beliin anak saya motor. Terus usaha itu emang lama. Jadi dalam tenggang 1 tahun usaha saya jalan. Terus yang paling aneh, selama saya menjalankan tirakat, selesai saya tirakat, saya tuh bisa ngobatin orang sakit. Kan saya dapat macam-macam kan. Iya. Saya dari bisa ngobatin orang sakit, yaitu saya dapat uang. Saya benar nggak minta orang yang saya tolong, teman saya. Saya nggak minta. Berarti yang ngasih uang itu orang yang pernah kamu tolong. Akhirnya saya diundang ke Jakarta. Waktu itu saya lihat istri dia kan sakit ya. Cuma teman saya kan cuma bilang istriku sakit. Saya cuma lihat wajahnya aja saya tahu penyakitnya. Itu loh. Istri kamu kena sesak napasan. Loh, kamu kok tahu? Iya tahu. Akhirnya saya minta air putih, saya kasih doa, saya suruh minum. Besok sembuh. Padahal itu habis opnam 2 bulan di rumah sakit. Iya. Saking senengnya teman saya itu, saya mau pulang dari Jakarta, saya pulang ke rumah ke Malang. Nih, saya dikasih amplop nih buat tambah modal. Nggak usah, saya bilang. Udah bawa aja buat tambah modal. Ini nggak minjem nggak apa, ini ikhlas saya kasih. Ya udah, ini saya terima. Ya udah, Bismillah, semoga apa yang kamu kasih jadi berkah. Panjang ini teh. Jadi waktu nyampe saya naik kereta ya, jadi iseng, amplop itu saya buka. Jadi duit ini buat beli motor baru itu. Saya janjiin anak saya iya, saya beli motor cash. Akhirnya keturutan. Itu loh ya. Berkahnya tirakat yang kita nggak harus minta, tirakat kita harus bisa begini. Jadi kita dapat semua. Itu saya sendiri ya kan. Ini saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya menjalankan tirakat. Dalam 1 tahun usaha saya berkembang. Keluarga saya diberi kesehatan semua. Usaha saya maju. Terus saya bisa nyanggupin ya kan. Permintaan anak. Jadi itu kan, untuk tirakat yang kita benar-benar niat, kita cuma minta sama Sang Pencipta. Jadi itu buat pemirsa yang dari Panjuran itu, mungkin kira-kira seperti itulah liku-likunya untuk tirakat. Apalagi kan?
Ya udah itu. Mungkin poin-poinnya yang lebih ringkas dan mudah diterima. Intinya tirakat gini ya, buat teman-teman yang ingin menjalankan tirakat, yang penting kita niat kita yang teguh. Jangan kita tirakat ada embel-embel kita harus begini. Jadi kita jalani aja tirakat. Kalau sampean berani berjanji untuk tirakat, nanti tirakat selesainya dalam keadaan gimana, monggo terserah. Kalau untuk di waktu ya silakan ya kan. Semua saya mau tirakat sampai 1 bulan, monggo. Tapi harus sesuai, konsisten dengan ucapan kita. Jadi sebelum 1 bulan jangan sampai berhenti. Jangan saya mau tirakat 1 bulan, ternyata 2 minggu selesai. Berarti sampean nggak konsisten. Jadi harus sungguh-sungguh. Tuh, terus kita jangan tergoda dengan godaan, karena tirakat itu berat godaannya. Tahu-tahu banyak undangan makan gitu. Bukan undangan dari ini, barang-barang gaib. Itu ya. Itu pasti. Karena dari yang gaib juga banyak yang ganggu ya. Banyak yang datang, semacam keris, batu ake, pokoknya benda-benda pusaka pasti pada datang. Terserah kita mau ngambil, monggo, nggak diambil juga nggak apa-apa, karena emang itu godaan. Tapi kalau sampean ambil, monggo, tapi tetap itu tirakat sampean jalankan sampai selesai. Terus untuk tirakat puasa, makan sahurnya jangan kita itu yang istimewa, biasa aja lah, seperti harian biasa, sesuai lah. Kalau untuk orang kerja di luar emang agak berat, tapi kalau sampean mampu ya monggo. Intinya itu. Terus jangan terpengaruh dengan omongan orang. Jangan takut untuk menjalankan tirakat. Nanti tirakat kamu nanti jadi gini, jadi gila, jadi gini. Karena itu yang tirakat yang kita nafsu kan. Jadi kita kepingin pusaka gini, karena kita nggak menjangkau, kita jadinya gila. Nggak kuat ya. Nah, jadi itu. Jadi kebanyakan nggak mampunya jadi orang gila ya gitu. Kebanyakan tirakat yang kita inginkan tuh nggak kesampaian, jadi nggak kuat. Jadi kita tirakat itu sebenarnya lillahi ta'ala, kita jalanin tanpa kita harus meminta ini itu khusus. Emang kita minta sama yang kuasa. Yang kuasa itu udah tahu kan kebutuhan apa yang mendesak untuk kita dalam kita menjalankan tirakat. Yang kuasa itu tahu kok. Jadi itu mungkin buat rekan-rekan, kalau ada kesalahan yaitu cerita ini dari pribadi saya sendiri ya kan, pengalaman saya yang sudah menjalankan tirakat seperti itu. Kalau untuk versi yang lain ya berbeda, ya monggo-monggo saja, karena setiap orang punya versi sendiri-sendiri ya kan untuk tirakat. Jadi itu versi saya. Semoga buat teman yang bertanya bisa membantu lah. Mungkin itu kan. Dari ini tirakat yang pernah saya dijalani sampean. Kalau di luar banyak versi, ya itu memang banyak versi. Seperti beda-beda. Wali Songo kan ya, berbeda-beda. Nah, mungkin ini bisa memberi jawaban untuk si penanya. Misalkan kurang jelasnya bisa tanyakan lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.